Bang Radit kan suka berpikir waktu itu. Nah, gue pernah dengar konsep yang Bang Radit cerita waktu itu. Ini udah lumayan lama tentang minimalisme. Ya, Di mana Bang Radit itu minimalisme kan bukan berarti kita pelit gitu kan, tapi bukan. kita buy something yang meaningful. Nah itu dapat mindsetnya dari mana? Ketika kita mau beli barang nih bukan untuk impress orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Itu Hmm. pertama belajar konsepnya di mana bang? Pertanyaan-pertanyaan lu tuh membuat gua mikir juga sih, karena kapan ya? Hah, gua tuh bener-bener mengembrace minimalismenya itu tuh mungkin di umur-umur yang nggak terlalu muda sih sebenarnya untuk benar-benar fully embrace. Tapi dulu itu gue selalu dikasih tahu sama orang tua gue untuk tidak pernah menakar sesuatu dari uang. Kayak temen, gue kan hidupnya privilege banget bro. Orang tua gue berkecukupan lah, sehingga hidup gue berkecukupan juga. Cuman teman-teman gue kayak misalnya ada tukang AC main ke rumah, gue kenalan sama anaknya, gue nginep di rumah anak tukang AC di yang kebetulan juga tetangga, maksudnya masih ada kompleks sebelah rumah gue. Diajak jalan-jalan sama orang tuanya beli baju di Blok M bro. Waktu itu dibeliin baju gue di sana. Jadi artinya keluarga gue tuh selalu bilang bahwa uang itu bukan tanda bahwa kita harus merasa lebih baik dari orang lain. Uang itu bukan berarti lo harus milih, lo lo harus temenan sama yang punya uang juga segala macam. Jadi itu dilepas ke predikat-predikat diri kita. Itu yang orang tua gue kasih tahu ke gua, yang which is sama gua jalanin hingga hari ini. Nah, hubungannya sama minimalisme adalah ketika gua sudah terbiasa tidak membuat apa yang gua punya atau yang gua pakai atau yang gua miliki itu terkait dengan harga diri gua, maka lebih gampang gua untuk membeli barang yang hanya untuk diri gua. Ngerti gak sih? Oke, Maksud oke, gua paham, paham. alur berpikirnya gitu. Nah, baru gue menemukan dokumenter soal minimalisme yang ada di Netflix Ya. itu. Baru gue melihat banyak orang bahas soal minimalisme gitu. Nah dari situ mungkin baru gue fully embrace. Tapi bahwa seednya itu ada dari kecil ditanemin untuk membantu gue berpikir ke arah sana ya mungkin dari berapa tahun yang lalu. Tapi gue fully embrace ketika udah ada coin that term itu, ada orang nge-coin term itu. Kan selama ini kan gue nggak tahu ada termnya bahwa ini namanya minimalisme gitu. Oke, kalau kita ngomong minimalisme kan berarti membeli barang-barang yang Bang Radit suka dan untuk hanya diri sendiri. Betul. Nah mungkin pertanyaan simpel adalah apa sih barang-barang itu yang mungkin Bang Radit atau hal ya bisa jadi experience, bisa jadi barang. Bang Radit kan orang yang ibaratnya saya pernah dengar udah pernah mencapai dana pensiun, nanti kita akan bahas. Ya 2019. Ya, tapi dari situ kan berarti banyak spending nih yang dicoba-coba untuk minimalisme tadi. Oh saya Iya sukanya banget. ini, sukanya ini, sukanya ini. Apa menurut Bang Radit top spending, either itu experience, either itu barang yang Bang Radit ngerasa paling dapat joy dari situ? Dapat joy. Iya, dapat senang dari situ, spending. Bro, 100% liburan bersama keluarga sih. 100%. 100%. Karena sekarang bisnis bukan bisnis ya. Sekarang tujuan gua adalah making memory gua. Gua umur udah 40 tahun, 41 gua. 41 Baru ya. ulang tahun gua bulan lalu. Angka harapan laki-laki Indonesia berapa? 74, 75 Ya, mungkin. Which is gua udah setengah jalan lebih, lebih ya. lebih, lebih setengah jalan. Now I'm counting down bro. Gue udah ngitung mundur sekarang. Tinggal 200-an bulan tuh berarti ya. Ya nggak usah dihitung banget. Gak usah banget dihitung sih. Cuman kalau lu di umur lu berapa umur sekarang? 25, gue udah hitung juga 600 bulan. Anjir 25 lagi. 25 itu di umur lu tuh gue masih mikirnya maju. Artinya oh tahun depan gue 27. Tahun depan gue 28 nih ada excitement baru apa lagi yang bisa gue dapetin dalam hidup. Sekarang gue udah mundur. Kayak misalnya berapa sisanya, berapa sisanya, berapa sisanya. Bukan yang kayak oh bentar lagi 27, nambah. Tapi udah berapa dari kuota harapan hidup itu gitu. Ya mudah-mudahan sesuai harapan hidup dan lebih ya. Tapi kita Iya. gak pernah tahu nasib ya. Itu sama banget lagi Bang, gue udah hitung mundur juga. Nah berarti lo lebih visioner dari gue pas umur 25 berarti. Karena 25 gue gak pikiran itu. Gue Oke. kepikiran pas 40 kemarin. Karena 40 mungkin karena 40 kali ya. Udah ada angka baru ya. Kepikiran. Nah sehingga sekarang pertanyaan gue adalah di waktu yang sudah dihitung mundur itu apa yang mau gue lakuin dengan uang gue. Oke. Oke. Nah ternyata gue nemu jawabannya, gue harus making memory. Lebih konkretnya lagi, gue harus making story. Gue harus bikin cerita. Jadi sekarang fokus gue adalah di cerita apa yang bisa gue dapat dari barang yang gue beli.
cerita apa yang bisa gue dapat dari uang yang gue spend untuk pengalaman atau apapun. Maka kemarin gue habis liburan bro akhir tahun sama anak-anak gue, kita ke Singapura. Saya sempat lihat. Hah? Ada beli jam juga kan? Beli strap. Oh, beli Beli strap. Lo kasih api-api itu, iya gue kan. Beli strap. Wah itu gue memanfaatkan waktu gue, karena memori jadi keisi gitu. Gue bonding sama anak gue segala macem, dan buat anak gue itu jadi memori yang masuk ke kepala mereka. Gue mau suatu hari kalau gue udah meninggal dunia, mereka bisa cerita bahwa dulu sempat liburan sama papa ke sini, papa pernah kayak gini segala macam. Begitupun juga istri gue bisa punya memori soal gue. Jadi sekarang gue in business of making memory yang bagus-bagus buat diri gue sih. Coba kita tarik mungkin dari memori tadi ya. Memori tadi kan ini minimalisme kan about spending di apa yang kita suka. Contoh kita mungkin pakai salah satu idola gue, Warren Buffett kan dari dulu. Buffett itu selalu bilang bahwa semua yang dia lakukan tuh sama, tapi ada satu hal yang dia tuh mungkin lakuin beda dibanding orang lain, yaitu travel. Karena dia nggak bisa nunggu di bandara. Of course dia Warren Buffett, dia nggak bisa nunggu di bandara. Nah ini ada lifestyle inflationnya nggak bang? Kalau misalnya tadi kita ngomong minimalisme, dari awalnya mungkin nyaman naik ekonomi nih ke Singapura. Sekarang mungkin udah nggak mau kok, karena mungkin Bang Radit banyak yang kenal, banyak yang tahu, banyak yang minta foto. Mungkin bisnis habis itu naik ke first class atau mungkin jadi charter. Ini kira-kira gimana bang? Transisinya nih, apakah uang itu bisa dipakai untuk ke sana? Oke. Ini gue dapat dari buku I Will Teach You How to Get Rich dari Ramit Sethi. Dia ada konsep yang namanya money dial. Jadi gue orangnya cukup sangat mikir kalau mau spending. Jadi barang-barang yang gue pakai sekarang, ini celana udah lama banget, sepatu dibeliin sama Anissa, kaos akhirnya gue baru beli di Singapura nih gue beli 5 warna putih juga. Gantiin kaos-kaos Uniqlo gue yang udah mulai kuning. Waduh sama lagi, gue hitam Uniqlo semua. Bagus hitam tuh. Jadi gak terlalu kelihatan kalau ini kan ya. Nah jadi gue tuh sangat mikirin, ini celana ini udah, gue entah berapa lama nih, ini umurnya udah lama banget, 8 tahun lebih kali. Jadi gue sangat mikir kalau untuk spending. Nah si Ramit Sethi argumennya dia adalah, you have to have that one money dial yang lo pencet, tut gitu, lo gak mikir. Karena mau gak mau lo harus nikmatin duit lo kan. Nah akhirnya karena tadi gue pengen bikin memori sama keluarga gue, maka money dial itu adalah segala hal yang untuk bikin memori itu, which is traveling tadi bersama keluarga, experience bersama keluarga gue. Itu yang gue pencet, tut. Nah nyambung ke lo, inflationnya dari mana? Gue akan spending sebanyak-banyaknya supaya memorinya enak dan kita nyaman ketika ngelakuin memori itu. Oke. Artinya bisnis kelas ketika gue bersama anak-anak gue gitu. Dulu tuh bercandaan gue sama Anissa tuh, aku nanti kalau misalnya jadi orang tua, anak tuh harus di ekonomi, kita di bisnis gitu. Gak mau mereka harus di bisnis juga, tapi gak bisa bro, kalau udah punya anak gak bisa bro. Bro itu semua beda, kenyataan tuh berubah semua. Hotel harus yang enak, pakai taksi kemana-mana, gak mikir. Nah ketika gue selesai ngitung nih, liburan kemarin nih, ternyata hampir 1,5 kali lipat dari budget yang gue siapin. Tapi ya udah gitu. Oke, jadi money dial lu khusus di traveling. Kalau kita mungkin pindah dari experience ke barang, ada nggak kira-kira satu barang yang menurut Bang Radit tuh paling valuable? Ini nggak se-valuable memori, cuman ini valuable untuk Bang Radit. Valuable itu dari sisi harga atau happiness? Oh, dari happiness. Ada satu game yang gue mainin, namanya Path of Exile. Ini yang orang ngelihat worth it apa enggak ya, gue bicara dari sudut pandang itu aja ya. Si Anissa kan suka belanja baju lah ya. Dia juga tahu gue jarang belanja baju juga kan. Jadi ada satu baju bro di game Path of Exile itu, Armor. Itu kan game free. Gue beli harga 5 juta. Baju digital. Terus Anissa ngelihat kan, kamu beli apa itu? Beli Armor, baju itu namanya Armornya Kitafa bro. Udah gak ada lagi tuh, limited tuh. Dia ada api-apinya gitu. Ini kelihatan culun banget ya. Terus beli berapa? 5 juta. Mahal banget, baju gak bisa dipakai segala macam. Tapi buat gua, itu valuable banget buat gua. Oke, paham. Kenapa? Karena gue bisa pakai baju Kitafa itu. Terus gue berdiri di town hallnya, town centernya. Nanti orang-orang random ngelewatin gue terus ngechat. Nice armor bro. Dia cabut. Nah, argumen lain kenapa gue beli, jadi karena ini game gratis, itu developernya juga
developer kecil di New Zealand apa Australia gitu. Nah dia bikin supporter pack bro. Jadi supporter pack itu ada yang cuma 100.000, 500.000, ada yang paling mahal 5 juta. Nah gue beli yang paling mahal. Jadi gue bayar buat support mereka dapat 5 juta. Sebagai timbal baliknya mereka ngasih gue armor. Oke. Jadi nah gue suka spending yang kayak gitu. Oke. Yang ada story-nya, yang ada nilainya dan gue bisa ngerasain ini worth it apa nggak buat gue. Oke. Siapa yang ngerasa itu worth it 5 juta? Armor buat di game doang gak bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau buat gue itu termasuk yang paling valuable buat gue. Oke. Seberapa penting hubungan dengan pasangan dengan punya money mindset yang sama ini Bang? Ih, menurut lo seberapa penting? Seberapa penting? Ya penting banget. Kan biasanya Karena orang beda-beda tuh, punya pengetahuan tentang uangnya dan punya values tentang uangnya. Nah Bang Radit tuh gimana pengalaman Bang Radit? value kita mungkin agak beda sih. Value gue sama Anissa justru agak beda. Karena dia tipe yang spending itu masih nggak apa-apa. Kalau gue tipe yang spending itu harus dipikirin banget. Which is itu mungkin ada soal masa lalu, soal keluarga, soal prinsip-prinsip yang dari dulu dia punya, segala macam pengalaman hidup dia yang ngebuat dia pada sampai titik kayak gini dan gue kayak gini kan. Jadi punya values yang beda menurut gue justru nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika lo maksain valuesnya. Nah pernikahan itu nomor satu itu kompromi. Kompromi itu artinya dua-duanya kalah tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak ada yang menang. Masalahnya banyak orang berpasangan itu maunya menang. Jadi gua maunya gini, lu maunya gitu, nggak harus gua, nggak harus yang lu mau. Nah pernikahan buat gua adalah soal gua nggak dapet apa yang gua pengen banget nih, lu juga nggak dapet apa yang lo pengen banget nih. Ya udah tapi kita nggak apa-apa deh gitu. Coba contohin mungkin kompromi dari segi finansial yang pernah dialamin gimana? Kompromi dari segi finansial ya. Kalau kompromi dari yang lain-lain kan banyak, misalnya jalan ke nikahan dan lain-lain itu kan ada kompromi itu begitu. Kompromi dari segi finansial. Oke. Contoh ya. Contoh misalnya, ini contoh konkret nih yang barusan terjadi. Gua tuh ada rencana mau ke Melbourne lagi. Mau menghadiri Melbourne Comedy Festival. Karena tahun lalu gue sama keluarga gue datang ke Melbourne Comedy Festival. Tahun ini gue mau datang lagi ke sana. Nah, tadinya gue mau berdua sama Anissa. Mau pergi ke sana. Cuman setelah gue hitung-hitung entah kenapa di tanggal yang gue mau pergi itu tiket pesawat tuh berkali-kali lipat gitu. Nah ini Anissa duluan yang bilang. Kita kan udah liburan ke Singapura. Mereka sampai 9 hari bahkan di dalam setahun ke belakang ini udah pernah ke sana. Terakhir juga ke Melbourne. Biasa kita liburan 2 tahun sekali. Ini mau ke Melbourne lagi bareng dia. Terus akhirnya dia bilang, kalau aku nggak ikut nggak apa-apa. Dia bilang. Karena mungkin budget liburan kita udah kepake banyak. Jadi kalau misalnya mau kamu doang, aku nggak apa-apa. Artinya Anissa berkompromi untuk nggak ikut sama gua ke Melbourne. Jadi gua aja yang nonton si Melbourne Comedy Festival itu. Nah, pada akhirnya mikir tuh gua, wah Anissa sampai mempersilahkan dirinya untuk tidak ikut nih. Karena harga tiket naik segala macam. Karena kan juga ngeliat harga tiketnya kan. Terus gue mikir kan, tapi kalau gue 7 hari di Melbourne gak sama Anissa, gak sama anak-anak lagi kan. Untuk mendapatkan kesenangan pribadi gue, yaitu nonton Melbourne Comedy Festival, which is seru banget tahun lalu gue dateng. Gue gak dapat memori apapun sama semuanya. Gue dapat kesenangan gue doang nonton Melbourne Comedy Festival itu kan. Ya udah deh gimana kalau misalnya gue emang gak usah kesana sekalian. Nanti pas di tanggal itu kan anak-anak juga pas lagi libur, Anissa juga lagi libur. Ya kita staycation aja misalnya. Jadi gue gak dapet apa yang gue mau juga. Anissa gak dapet juga apa yang dia mau. Tapi gak apa-apa, gue mau pakai itu buat yang lain gitu. Oke. Itu contohnya mungkin. Padahal sebenarnya kalau lo hitung net worth gue, pergi ke Melbourne juga gak apa-apa. Sama keluarga gue juga gak apa-apa gitu loh. Tapi gak tahu kenapa, karena gue udah punya benchmark. Liburan tuh angkanya segini, kita pernah segini. Jadi data historis itu gue punya. Sehingga itu jadi benchmark kita gitu. Ini kayaknya wise gak ya kalau tiba-tiba liburan ke luar negeri lagi. Berarti very mindful ya spendingnya. Gua iya. Oke. Kalau gua. Dari tadi bercerita tentang kompromi sama finansial, gue ada satu yang kepikiran sih.
Bang Radit tuh a very good storyteller, mungkin one of the best yang pernah gue denger. Oh Mungkin gitu. pertanyaannya di luar finansial, tapi what makes a good storyteller? What makes a good storyteller? Keberanian lo untuk menceritakan dengan jujur apa yang lo gelisahkan. Jadi kalau lo bisa berani ngomong apa yang jadi kegelisahan lo, itu adalah modal paling utama untuk menjadi seorang storyteller. Bang Radit ada kesukaan nggak yang lain, misal di luar dari diri sendiri dan memoris, mungkin charity arahnya? Ada hobinya nggak di charity? Ada. Anissa pun juga kayak gitu. Ada di cause apa? Biasanya orang kan punya satu yang spesifik. Ada yang mungkin misalnya Tony Robbins sukanya kasih makan, ada yang sukanya diedukasi. Bang Radit tuh sukanya di mana? Kita ada satu kategori lagi, satu kategori sendiri namanya donasi. Cuman gua jarang mau cerita sih soal donasi ini gitu. Kita nggak ngomongin uangnya, kita nggak ngomongin jumlah donasinya, tapi Bang Radit, cause yang Bang Radit yang dekat ke hati Bang Radit itu apa? Gua kalau cerita kayak gini tuh takutnya jadi kayak gue udah donasi loh gitu ya. Tapi ya udahlah, gue kasih satu contoh aja ya. Contohnya tuh misalnya kalau bareng Anissa itu kita ngelihat ada orang terus dia jualan kue misalnya atau apa, kita DM, misalnya Anissa DM terus nitip buat beliin warga-warga sana, yang kayak gitu-gitu sih biasanya. Jadi yang memang ada kena di kita juga gitu. Oke. Itu contohnya itu. Tapi yang lain-lain pun juga mirip-mirip kayak gitu. Oke. Dalam misalnya Bang Radit kan orang yang mindful, punya income juga dan berinvestasi. Ini kan ada hubungannya sama charity karena orang kaya kan ada beda-beda. Ada yang punya konsep seperti Andrew Carnegie, ketika dia bikin buku Gospel of Wealth itu banyak sekali yang ngikutin. Itu inspirasi dari Giving Pledge. Ya akhirnya ada buku-buku yang Die with Zero semua kan awalnya dari Gospel of Wealth-nya Andrew Carnegie. Di mana dia percaya bahwa uang itu ujungnya untuk dibagiin semua maunya. Oke. Sampai nol. Dan ada juga yang punya konsep seperti Rothschild, di mana oke, dinasti ini kita turunin nih. Kalau bisa anak kita kawin-kawinin satu keluarga, satu garis sampai ratusan tahun. Bang Radit lebih condong yang kemana? Donasi itu menurut gua rasanya menyenangkan kalau buat gua. Jadi donation itu salah satu komponen dari, kalau mau dibilang spending ya, spending kita yang untuk ngebuat kita ngerasa beda deh. Kalau lo juga bikin yayasan kan, Iya. lo bangun sekolah kan, Iya. itu ada bedanya kan ngelakuin itu. Ada. Tapi tetap seperti bagaimana lainnya di hidup gua, pasti ada budgetnya juga, ada pos-posnya juga. Jadi kalau lo nanya gue ada porsi dengan angka spesifik, persentase yang spesifik untuk yang mana akan gue donasikan. Oke. Gitu. Mungkin masuk pertanyaan seperti ini. Bang Radit kan udah punya pool of money yang nanti either bisa di-inherit ke anak-anak, Ya. atau Bang Radit punya konsep bahwa oke, ini mau dihabiskan semua nanti sebelum meninggal tuh, ada nggak yang kayak Giving Pledge-nya Buffett gitu? Jujur gue belum mikir sampai situ. Gue hanya baru bisa menjawab bahwa kita ada porsi donasi secara persentase. Tapi kalau ngomongin gue meninggal, gue belum nyampe situ. Itu estate planning kan? Ya, estate planning. Gue belum nyampe estate planning. Lagi mikir-mikir. Apalagi setelah baca buku Die with Zero kan. Gue lagi mikir-mikir. Anak gue juga lagi dalam fase, ya namanya juga anak-anak lah ya. Pas mau tidur pernah ada satu hari di mana satu malam, ya namanya juga anak-anak baru mau tidur. Mama, kalau mama meninggal gimana? Kalau papa meninggal gimana? Aku gak mau papa sama mama meninggal, nanti kita gimana? Nah itu kepikiran gue. Nah gara-gara dia ngomong kayak gitu di satu malam, gue baru mau ngulik soal estate planning sih. Oke, karena kematian kan kadang bisa ngingetin kita terhadap apa yang beneran penting kan. Iya. Nah, estate planning apakah ada planning untuk jadiin ini pool of fund-nya jadi sebuah family office gitu, atau belum ada sama sekali? Ya itu karena gue juga baru mau nelusurin, gue juga habis baca-baca soal family office juga. Jujur sih belum tahu sih gue belum tahu. Tapi kayaknya mungkin dalam waktu dekat gue akan mikirin sih. Cuma argumen dalam buku Die with Zero itu menarik juga sih. Karena kan argumen dia kan adalah warisan itu jangan dibagiin setelah lo meninggal, tapi dibagiin sebelum lo meninggal kan. Ya mungkin gue akan eksplorasi juga ke arah situ. Pada umur berapa anak-anak gue akan dapat uang mungkin sebelum gue meninggal, kalau memang warisan yang dengan cara seperti itu. Dan sisanya akan dibagikan untuk donasi seperti apa, apakah bikin yayasan apa enggak, gue belum tahu. Jadi ya itu belum tahu sih. Karena kan anak gue juga
uangnya sendiri ya. Dia kan kadang anak gue suka dapat endorse lah ya. Mhm. Itu kan gue juga masukin ke apa namanya, ke saham untuk gue kasih dia di umur 17 tahun nanti kan. Nah jadi kan gue lagi juga ngeramu nih, apakah di umur yang sama atau lebih tua atau gimana, kalaupun gue mau ikutin Die With Zero. Jadi belum kebayang. Tapi sekarang yang lagi jadi project gue selama setahun ke depan juga adalah untuk ngasih donasi yang lebih meaningful lagi sih. Apakah bentuknya itu beasiswa, apakah Oke. bentuknya itu edukasi atau sumbangan pendidikan, gue belum tahu. Oke. Jadi gimana Bang, cara ibaratnya kan Bang Radit ini di posisi di mana bisa mendidik anak dengan uang. Ya, Itu ada jadi konsiderasi nggak yang tadi ketika misalnya 17 tahun akhirnya mau dikasih semua, atau mau di formatnya trust fund, mau dicairin tahun by tahun gitu, atau ada umur tertentu di-unlock lebih banyak? iya lagi-lagi gue belum kepikiran untuk meneruskan ke Mhm. anak itu. Tapi opsi-opsi itu gue telusuri sih. Oke. Opsi itu lagi gue telusuri. Saat ini gue nggak kepikiran sama sekali. Mungkin family office itu jadi satu bentuk yang lumayan ideal juga ya. Iya, Karena kan di inheritnya kan juga lebih frictionless lah. betul. Kalau kalau kita buka family office. Nah itu pun gue juga lagi buka-buka opsi. Tapi kalau nanya gue sekarang, gue belum menentukan langkah apa yang paling baik sih.